Nama saya Rafes Agustinus Supit, absen 26, kelas 12 IPA 8. Saya akan menjelaskan sebuah materi integrasi Timur-Timur. Latar belakang terjadinya integrasi Timur-Timur yaitu pada pertengahan abad 15, Portugal menjajah Timur-Timur. Selama menjajah, Portugal berbentrokan dengan Belanda, sehingga pada 1959 Portugal dengan Belanda membuat perjanjian, di mana perjanjian itu berisi Portugal memberikan wilayah barat pulau, dan pada 1942 sampai 1945 Jepang menguasai timur, namun saat mereka kalah pada Perang Dunia Kedua, Portugal kembali menguasai Timur-Timur. Pada tahun 1975, Lemos Pires, gubernur terakhir Portugal di Timur-Timur, menarik tentara Portugal dan mengevakuasi ke Pulau Kambing atau Atauro karena tidak ada jawaban dari pemerintahan pusat Portugal mengenai permintaan bala bantuan atas terjadinya perang saudara di Timur-Timur. Selanjutnya yaitu Partai Fretilin, kepanjangan dari Frente Revolucionari de Timor-Leste Independent, sebuah gerakan pertahanan yang berjuang untuk kemerdekaan Timur-Timur. Pada 28 November tahun 1975, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor-Leste sebagai Republik Demokratik Timor-Leste. Dan menurut laporan PBB, selama berkuasa selama 3 bulan, Fretilin membantai sekitar 60.000 penduduk sipil. Di samping adanya partai Fretilin, ada juga kelompok pro-integrasi yang mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November tahun 1975 dan meminta bantuan kepada Indonesia untuk mengambil alih Timur-Timur dari kekuasaan yang berhaluan komunis. Selanjutnya pada 7 Desember tahun 1975 pasukan Indonesia mendarat di Timur-Timur. Pada saat Indonesia datang, Fretilin bersama ribuan penduduknya mengungsi ke pegunungan untuk melawan tentara Indonesia. Namun ratusan ribu penduduk dari Fretilin dan lainnya banyak yang mati karena pemboman dari udara yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Selain pemboman, ada juga faktor kelaparan dan penyakit yang diderita. Pada 17 Desember tahun 1975 terbentuk PSTT. Setelah dibentuk PSTT, dibentuk juga DPR Timur-Timur. Kedua lembaga pemerintahan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk sebagai alat menyelenggara pemerintahan dan sebagai wadah untuk menampung seluruh aspirasi rakyat secara objektif. Pada 3 Mei tahun 1976 diadakan juga sidang paripurna DPR Timur-Timur yang diikuti oleh 13 kabupaten dan menghasilkan petisi integrasi Timur-Timur. Pada 17 Juli tahun 1976 secara resmi Timur-Timur berintegrasi dengan Indonesia. Setelah berintegrasi, ibu kota dari Timur-Timur yaitu terletak di Dili dan dipimpin oleh Arnaldo de Reis Arujo yang menjadi gubernur Timur-Timur, dan wakilnya adalah Francisco Xavier Lopez de Cruz. Selanjutnya itu kondisi setelah integrasi dengan Indonesia. Setelah berintegrasi Timur-Timur dengan Indonesia, banyak terjadi masalah-masalah baru yang terjadi karena adanya perbedaan latar belakang sehingga kestabilan politik dan keamanan terganggu. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pengikut Fretilin di luar negeri untuk mencari dukungan dengan mengumumkan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan. Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk membenahi dan menata kembali kehidupan masyarakat Timur-Timur agar lebih baik dan sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Perubahan yang dilakukan pemerintahan Indonesia
terjadi di bidang pertanian, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Contoh dari perubahan di bidang transportasi yaitu pemerintah membangun jalan dan jembatan, membuat rute angkutan umum, membangun lapangan terbang. Selanjutnya yaitu bidang pertanian. Bidang pertanian yaitu pembangunan saluran irigasi, pendirian badan unit desa dan koperasi unit desa, dan juga penyuluhan kepada petani. Yang ketiga yaitu bidang kesehatan, yaitu membangun beberapa rumah sakit dan puskesmas, membangun pos pelayan terpadu di setiap desa atau kelurahan. Yang keempat yaitu bidang pendidikan, dengan membangun berbagai sarana pendidikan, membangun gedung-gedung sekolah dan universitas cendrawasih, dan juga membangun lembaga-lembaga penelitian dan pelatihan. Faktor penyebab terlepasnya Timur Timur dari Indonesia. Timur Timur lepas dari Indonesia disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dasar rakyat seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, pendidikan, dan kesehatan, dan lemahnya kesadaran politik masyarakat. Ide-ide disintegrasi merupakan alat permainan negara-negara kapitalis menjajah. Jadi negara kapitalis penjajah suka dengan ide-ide disintegrasi. Selanjutnya yaitu upaya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Timur Timur. Upaya dalam mempertahankan Timur Timur, pemerintah melakukan beberapa cara, yaitu memberikan otonomi luas yang diberikan kepada Timur Timur. Yang kedua itu memberikan kebebasan berupa jejak pendapat bagi masyarakat Timur Timur untuk tetap memilih menjadi bagian Indonesia atau memilih untuk memisahkan diri dan merdeka. Dan juga kebijakan B.J. Habibie dengan memberikan opsi referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timur Timur. Namun setelah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintahan, pada 20 Oktober tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat mencabut keputusan penyatuan Timur Timur dengan Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.